Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Ibu Mutiara Rizky Nurrahmi, Sarjana Akuntansi, Magister Akuntansi, selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro. Perkenalkan, nama saya Hana Triasari, biasa dipanggil Hana. Saya mahasiswi S1 Akuntansi semester 1 yang saat ini berada pada kelas AK 209 mata kuliah Ekonomi Makro. Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih atas pembelajaran dan materi yang telah Ibu sampaikan selama 1 semester ini, yakni dari sesi 1 hingga sesi 16. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas yang telah saya kerjakan. Dan video online ini sengaja saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Makro. Nah, di sini kita sudah dibebaskan untuk memilih salah dua topik yang telah diajarkan pada sesi setelah UTS, dan saya memilih untuk mengangkat topik pengangguran dan inflasi. Beberapa saya akan menjelaskan apa itu pengangguran dan bagaimana hubungannya dengan inflasi. Nah, secara pengertian, menurut ILO, International Labour Organization, pengangguran dapat diartikan kondisi di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja, yaitu berada pada usia kerja 15 sampai 64 tahun dan bersedia bekerja, tetapi tidak mendapatkan pekerjaan meskipun sedang aktif mencari pekerjaan pada periode tertentu. Nah, di sisi lain, pengangguran juga dapat diartikan di mana kondisi ketika seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan namun sedang aktif mencari kerja. Nah, apa itu angkatan kerja? Angkatan kerja itu adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau aktif mencari pekerjaan. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka itu dapat diperoleh dari jumlah pengangguran dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja dikalikan dengan 100%. Nah, pengangguran dalam konsep ekonomi. Dalam konteks makroekonomi, tingkat pengangguran merupakan indikator penting dalam menilai kesehatan ekonomi suatu negara. Pengangguran juga berpengaruh terhadap tingkat pendapatan nasional, daya beli masyarakat, dan permintaan terhadap barang dan jasa. Data pengangguran digunakan dalam peramalan pendapatan, anggaran pemerintah, dan analisis kelayakan proyek oleh akuntan publik maupun manajerial. Terdapat 5 jenis pengangguran. Di antaranya yaitu pengangguran friksional, pengangguran struktural, pengangguran siklikal, pengangguran musiman, dan pengangguran terselubung. Apa itu pengangguran friksional? Pengangguran friksional terjadi karena adanya perpindahan kerja ataupun pencarian kerja baru. Nah, pengangguran ini bersifat sementara. Contohnya, lulusan yang baru mencari kerja. Pengangguran struktural. Pengangguran ini disebabkan oleh perubahan struktur ekonomi, teknologi, ataupun keterampilan yang dibutuhkan. Contohnya, otomatisasi pabrik yang menyebabkan pekerja pabrik kehilangan pekerjaan. Dan sekarang banyak kita temukan pekerja pabrik itu digantikan dengan robot. Pengangguran siklikal. Nah, apa itu pengangguran siklikal? Pengangguran ini disebabkan oleh penurunan aktivitas ekonomi, bisa karena resesi ataupun karena terjadinya krisis. Nah, biasanya pengangguran ini itu meningkat saat pendapatan nasional itu menurun. Contohnya PHK massal saat terjadinya krisis.
Yang selanjutnya, pengangguran musiman. Pengangguran musiman itu berkaitan dengan jenis pekerjaan yang hanya tersedia pada musim tertentu. Contohnya, petani panen yang membutuhkan musim-musim tertentu untuk mendapatkan hasil panen, ataupun pekerja pariwisata. Yang kelima adalah pengangguran terselubung. Itu terjadi karena seseorang bekerja di bawah kapasitasnya atau jumlah pekerja melebihi kebutuhan. Nah, ini banyak terjadi di sektor informal ataupun pertanian. Contohnya petani yang kelebihan tenaga kerja. Penyebab pengangguran diantaranya yaitu ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Pengangguran juga dapat terjadi karena kurangnya investasi atau pembangunan sektor real. Pengangguran juga dapat terjadi karena ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri, ataupun terjadi karena kebijakan ekonomi makro yang kurang efektif dan dampak globalisasi dan otomatisasi yang digantikan dengan robot. Nah, beberapa dampak yang dapat temui karena pengangguran, yaitu pengangguran dapat menurunkan tingkat konsumsi dan pendapatan nasional. Pengangguran juga dapat meningkatkan pengeluaran pemerintah, di mana pemerintah akan mengeluarkan pengeluaran untuk subsidi dan bantuan sosial. Pengangguran juga dapat menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, pengangguran dapat meningkatkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Nah, bagaimana cara mengatasi adanya pengangguran? Ada eh, lima hal atau 5 bidang yang dapat mengatasi pengangguran. Yang pertama adalah dengan kebijakan fiskal. Pengangguran dapat diatasi dengan kebijakan fiskal. Contohnya dengan cara meningkatkan belanja pemerintah untuk proyek infrastruktur seperti penciptaan lapangan pekerjaan, ataupun dengan cara memberikan insentif pajak bagi industri padat karya. Dalam hal kebijakan moneter, pengangguran juga dapat diatasi dengan cara menurunkan suku bunga untuk mendorong investasi dan konsumsi. Dalam hal pendidikan dan pelatihan, pengangguran dapat diatasi dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan vokasional dan program upskilling. Jadi menambah keterampilan ataupun pengetahuan. Dalam hal dukungan UMKM, pengangguran dapat diatasi dengan cara mempermudah akses kredit dan perizinan untuk pelaku usaha kecil. Dan dalam bidang pembangunan ekonomi daerah, pengangguran dapat diatasi dengan cara mendorong pemerataan pembangunan untuk mengurangi urbanisasi yang berlebihan. Nah, ini dapat kita lihat hubungan pengangguran dengan indikator lain. Ada 5 indikator yang dapat kita lihat, yaitu pengangguran dengan inflasi, pengangguran dengan PDB, pengangguran dengan konsumsi agregat, pengangguran dengan pendapatan nasional, dan pengangguran dengan neraca keuangan negara. Bagaimana hubungan pengangguran dengan inflasi, yaitu semakin tinggi pengangguran, maka tekanan inflasi semakin rendah. Hal ini nanti akan kita bahas dalam kurva Phillips. Pengangguran, hubungan pengangguran dengan PDB, yaitu semakin tinggi pengangguran, maka PDB juga semakin rendah. Dan ini akan dijelaskan di hukum Okun. Eh, dalam konsumsi agregat,
Jika pengangguran semakin tinggi, maka konsumsinya akan semakin menurun karena pendapatan rumah tangga juga ikut menurun. Dalam indikator pendapatan nasional, jika pengangguran naik, maka pendapatan nasionalnya juga semakin menurun karena jumlah pekerja produktifnya juga semakin berkurang. Nah, untuk hubungan pengangguran dengan neraca keuangan negara, yaitu semakin tinggi pengangguran, maka defisit semakin meningkat karena pendapatan pajaknya turun, tapi belanja sosialnya naik. Nah, ini ada tiga teori ekonomi yang berhubungan dengan pengangguran, yaitu kurva Phillips itu menjelaskan pengangguran dengan inflasi. Yang kedua adalah hukum Okun atau Okun's Law itu menggambarkan pengangguran dengan PDB. Dan yang terakhir yaitu teori klasik versus Keynes. Kita jelaskan satu persatu. Kurva Phillips tadi sudah dikatakan semakin rendah pengangguran maka semakin tinggi inflasi dan sebaliknya. Nah, untuk kurva Phillips ini dalam jangka pendek eh, tadi sudah dijelaskan inflasi semakin naik berarti pengangguran semakin turun. Nah, untuk jangka panjangnya itu tidak ada trade-off, yaitu kurva akan menjadi vertikal. Nah, beberapa ekonom dapat menyimpulkan dengan kurva Phillips, pengangguran dapat diatasi dengan kebijakan moneter ataupun fiskal, di mana bisa menurunkan pengangguran tapi hanya sementara. Jika terlalu agresif, akan menyebabkan inflasi tanpa menurunkan pengangguran jangka panjang. Nah, hukum Okun itu menunjukkan hubungan negatif antara pengangguran dan pertumbuhan PDB real. Jika pengangguran naik 1%, maka output nasional turun sekitar 2%. Nah, itu tergantung tiap negara. Teori klasik versus Keynes. Dalam teori klasik, pasar akan menyesuaikan sendiri, sedangkan dalam teori Keynes itu butuh campur tangan pemerintah. Upah dari teori klasik itu bersifat fleksibel, sedangkan dari teori Keynes, upahnya cenderung kaku ke bawah. Pengangguran dari teori klasik itu tidak ada pengangguran jangka panjang, sedangkan dari teori Keynes ada pengangguran jangka panjang karena kurangnya permintaan. Nah, ini penjelasan teoritis dan mekanisme kerja pengangguran, di mana ketika pengangguran rendah, maka banyak orang bekerja, yang otomatis pendapatan akan semakin naik, permintaan barang meningkat, harga naik, dan inflasi meningkat. Jadi berbanding terbalik. Sebaliknya, jika pengangguran tinggi, maka tidak banyak orang bekerja, maka pendapatan masyarakat menurun, permintaan menjadi turun, dan tekanan inflasi rendah, maka inflasinya juga menurun. Nah, ini gambaran kurva untuk teori Phillips. Kurva Phillips. Nah, di Indonesia ada beberapa contoh kasus terkait pengangguran dan inflasi. Pada tahun 2020 saat terjadi pandemi COVID 2019, Indonesia itu mengalami inflasi yang sangat rendah, yaitu di angka sekitar 1,68%, di mana pada saat itu pengangguran itu cenderung tinggi, eh, menunjukkan angka di atas 7% yang mencerminkan kurangnya permintaan agregat. Sedangkan di tahun 2022 sampai 2023 di Indonesia itu sedang terjadi pemulihan ekonomi, yang mana permintaan naik, otomatis inflasi semakin meningkat, dan di sisi lain penganggurannya semakin menurun, mendekati kurva Phillips jangka pendek. Nah, ini ada beberapa contoh soal.
Salah satu jenis pengangguran yang terjadi karena ketidaksesuaian antara keahlian dan kebutuhan dunia kerja adalah pengangguran struktural. Jawabannya adalah C. Soal lainnya, kurva Phillips menunjukkan hubungan jangka pendek antara jawabannya pasti pengangguran dan inflasi. Kalau pengangguran dengan PDB itu adalah kurva hukum hukum Okun's Law. Jadi di sini juga jawabannya adalah C. Nah, ini untuk soal ketiga berkaitan dengan hukum Okun's, jika tingkat pengangguran naik sebesar 1%, maka menurut hukum Okun, PDB real kemungkinan karena berbanding terbalik, maka pengangguran naik, PDB-nya akan turun sebesar 2%. Jawabannya juga C. Nah, kesimpulannya yaitu pengangguran adalah isu kompleks dengan dampak luas yang meliputi dampak ekonomi, sosial, dan akuntansi. Dengan memahami pengangguran, itu menjadi penting yang dapat digunakan untuk menyusun strategi fiskal, pengelolaan risiko keuangan, dan perencanaan bisnis yang responsif terhadap kondisi makro. Sebenarnya, pengangguran dan inflasi ini adalah dua indikator utama dalam makroekonomi yang seringkali berkaitan secara inverse atau berlawanan arah, terutama dalam jangka pendek. Nah, hubungan ini penting untuk dipahami karena menjadi dasar dalam kebijakan moneter dan fiskal, serta menjadi pertimbangan dalam analisis risiko oleh para akuntan. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Sekiranya ada salah kata maupun ucapan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah Ibu sempatkan. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.